Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada program Setetes Embun kali ini, saya akan berbagi sedikit kisah tentang seorang kakek yang hidup sebatang kara dan tinggal di sepetak rumah kecil di sudut kota Yogyakarta. Kakek itu bernama Mbah Gayeng. Di tengah keterbatasan fisiknya yang sudah renta, Mbah Gayeng selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berjualan balon. Setiap pagi, Mbah Gayeng berangkat dari rumahnya membawa balon-balonnya untuk dijajakan di pasar atau di lapangan dekat kota gede. Banyak anak yang senang membeli balon dari Mbah Gayeng. Pada suatu hari, Mbah Gayeng melihat seorang penjual kerupuk yang dagangannya tidak laku. Lalu, ia membeli 2 bungkus makanan, dan sebuah diberikan kepada penjual kerupuk tadi. Sejak saat itu, Mbah Gayeng tidak pernah lupa untuk menyisihkan sebagian dari pendapatannya yang sangat terbatas untuk membantu anak-anak jalanan. Apa yang menarik dari kisah tadi? Bagi saya, Mbah Gayeng telah berhasil melepaskan dirinya dari keserakahan dan kemelekatan. Keserakahan atau loba adalah merupakan salah satu unsur dari 3 akar kejahatan, selain dosa atau kebencian dan moha atau kegelapan batin. Sebenarnya, masing-masing dari kita memiliki 3 akar kejahatan dalam diri kita, namun dengan kadar yang berbeda. Ada orang yang lobanya lebih menonjol daripada dosa dan mohanya. Ada juga orang yang dosanya lebih menonjol daripada loba dan mohanya. Ada lagi orang yang mohanya lebih menonjol daripada dosa dan lobanya. Akan tetapi, ketiga unsur kejahatan ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling berhubungan satu sama lain. Sehingga apabila kita tidak mampu mengendalikan ketiganya, maka bisa menimbulkan penderitaan bagi kehidupan kita. Tidak hanya di masa sekarang, tapi juga di kehidupan kita yang akan datang. Loba memang sering diartikan sebagai keserakahan. Tetapi, loba dapat juga berarti keinginan untuk memiliki milik orang lain. Loba dapat pula diartikan sebagai kemelekatan terhadap hal-hal yang menyenangkan indera. Di samping itu, loba juga dapat berarti keinginan untuk selalu mempertahankan semua hal yang indah dan menyenangkan, seperti kecantikan dan ketampanan, kekayaan atau harta, posisi, jabatan, ketenaran, dan lain-lain. Saat ini kita memang hidup di tengah gempuran informasi yang sangat mudah kita peroleh dan dengan cepat pula. Dengan kemajuan teknologi telekomunikasi yang semakin canggih, semakin banyak hal-hal yang dapat kita ketahui dari seluruh dunia. Dan tanpa kita sadari, informasi-informasi tersebut justru membangkitkan banyak sekali keinginan dalam diri kita. Sebagai contoh, misalnya kita sudah memiliki handphone dengan fitur-fitur yang canggih, yang sebetulnya sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi pada saat perusahaan handphone kemudian mengeluarkan produk handphone yang baru dengan fitur yang jauh lebih canggih atau dengan model yang lebih menarik, lebih elegan, maka timbullah keinginan kita untuk memiliki handphone jenis baru tersebut. Padahal sebetulnya saat itu kita sedang tidak membutuhkannya. Memang kadangkala keserakahan tersamar di dalam kebutuhan. Misalnya kebutuhan kita akan makanan. Setiap hari kita butuh makanan. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan tubuh kita, supaya kita bisa beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ketika misalnya kita sedang berada di suatu pesta, kemudian kita disajikan berbagai jenis makanan yang enak dan menarik, saat itulah sudah timbul keserakahan dan keinginan dalam diri kita untuk mencoba semua jenis makanan yang enak-enak tadi. Lalu kita ambil masing-masing jenis makanan itu dan kita taruh di dalam piring kita, sehingga piring kita menjadi penuh. Lalu apa yang terjadi? Pasti akan banyak makanan yang tersisa di dalam piring kita, karena memang usus kita tidak bisa menampung makanan dalam jumlah yang banyak.
Lalu bagaimana cara kita mengatasi kemelekatan dan keserakahan dalam diri kita? Apakah kita harus menyiksa diri? Ataukah kita harus mengikis habis segala keinginan kita? Ibaratnya begini, seandainya kita memiliki pohon di depan rumah kita dan ada ranting atau cabangnya yang sudah mulai mengganggu, maka yang kita lakukan adalah memotong ranting-ranting tadi. Lalu apakah cukup hanya sekali hal itu kita lakukan? Tentu saja tidak. Beberapa saat kemudian ranting-ranting itu akan tumbuh kembali dan kita harus memotongnya kembali. Begitu juga dengan keinginan-keinginan dalam diri kita. Dia akan selalu tumbuh dan tumbuh lagi. Sesungguhnya, Sang Buddha telah menunjukkan jalan kepada kita bagaimana cara mengatasi kemelekatan dan keserakahan yang ada di dalam diri kita. Salah satunya adalah dengan cara mengubah sudut pandang kita atau cara pandang kita, bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini bersifat tidak kekal, tidak abadi. Jadi, untuk apa kita selalu mempertahankan segala keinginan kita yang tiada habis-habisnya? Cara lain, dan menurut saya ini adalah cara yang paling mudah, karena semua orang bisa melakukannya tanpa harus menunggu menjadi kaya, yaitu dengan cara gemar berbagi, berdana, berderma. Dengan berderma, kita tidak hanya berbagi kebahagiaan kepada orang lain, tapi juga menimbulkan kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Demikianlah saudara-saudara sedharma, semoga dengan memahami bagaimana cara kita mengatasi segala kemelekatan dan keserakahan, hidup kita akan menjadi lebih tenang dan bahagia. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.